Assalamualaikum, halo teman-teman. Kali ini saya mau eksperimen yang tidak seperti biasanya, yakni cangkok pakai kentang. Banyak yang gagal, banyak juga yang berhasil. Jadi saya tes sendiri selama 45 hari. Yuk lihat hasilnya. Sama seperti cangkok biasa, kita mulai dengan mengupas kulit batang sekitar 3-5 cm. Pastikan kambium benar-benar bersih supaya akar nanti mudah tumbuh. Setelah kulit batang terkelupas, diamkan sekitar 3 menit agar getahnya sedikit mengering. Ini penting untuk mencegah busuk. Nah, lendir lidah buaya ini fungsinya untuk mempercepat tumbuh akar, melindungi luka dari busuk, mencegah kelembapan area cangkok, juga mengurangi stres pada batang. Setelah terkupas, lendir tadi kita oles-oleskan pada batang dari dahan yang mau kita cangkok. Oleskan terutama pada sisi sebelah atas karena disitulah nanti munculnya akar. Pertama kita belah jadi 2 kentang yang sudah kita siapkan. Jangan pakai kentang yang terlalu lembek. Kita bikin alur lubang di tengah kentang agar bisa dimasukkan ke dalam batang. Pakai tusuk gigi kita sambungkan dari kentang yang satu ke yang lain, dan kita jaga agar tidak melorot turun. Di sini saya pakai tusuk gigi kanan dan kiri sebanyak 4 biji. Pastikan tusuk gigi kita tusukkan dengan kuat agar tidak turun medianya. Lantas kita potong kelebihan dari batang tusuk gigi. Siapkan gelas plastik 250 ml yang sudah kita lubangi di bagian bawah. Kemudian potong di sisinya salah satu saja. Masukkan gelas plastik tadi ke dalam batang yang sudah kita tempeli dengan kentang. Lalu kita tutup
hasil potongan tadi dengan isolasi plastik yang sering kita pakai untuk membungkus kabel listrik, dan supaya lubang di bawah tadi bisa lebih tertutup rapat serta menghindari turunnya gelas plastik, bisa dililitkan di dahan bagian bawah serta kita potong. Lantas rapatkan sehingga tidak ada lubang. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa memakai kentang? Kentang itu kaya karbohidrat dan air, sehingga bisa menjaga luka batang tetap lembab. Yang kedua, memberikan sedikit nutrisi awal, terus menciptakan lingkungan lembab yang stabil untuk pertumbuhan akar. Karena itu, metode ini sempat viral dan banyak dicoba para penghobi tanaman. Nah, selanjutnya kita isikan kokopit yang sudah kita basahi. Jadi kokopit ini kita buat lembab, isi sampai benar-benar penuh, ratakan sampai ke bawah. Tekan-tekan. Ikat dengan kabel tis supaya lebih kencang dan tidak keluar dari plastik isi dari kokopit tadi. Di sini saya menggunakan kabel tis atas dan bawah dari gelas plastik tadi. Setelah kita isi dengan kokopit dan diikat, sekarang waktunya untuk menutup dengan plastik etilen hitam, atau teman-teman kalau tidak mempunyai bisa menggunakan aluminium foil, di mana fungsi dari plastik hitam ini dapat menghalangi cahaya yang dapat bermanfaat bagi perkembangan akar, di mana akar nanti akan tumbuh dalam kegelapan, menjaga kelembapan dan mendorong pembentukan akar lebih banyak.
setelah 45 hari kita coba untuk melihat gimana hasilnya, dan ternyata teman-teman akar-akar sudah mulai bermunculan, cukup lebat dan tampak cukup merata mengelilingi gelas plastik. Sangat luar biasa teman-teman, ternyata percobaan kita berhasil. Nah teman-teman, saya akhiri video kali ini. Sampai jumpa dengan eksperimen yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.